bintang terhebat. Semua planet mematuhiku. Yap, dan aku planetnya. Kenapa peranku selalu begini? Sil, kamu salah. Planet ini di kiri dan yang ini di kanan. Cepetan. Ini udah yang paling cepet. Planetnya kurang, harus lebih banyak. Ayo tambahin. Au, au, pelan-pelan. Aku nggak bisa nangkep semuanya. Sil, kamu ngerusak semuanya. Aku ini penguasa tata surya. Tanganku cuma 2. Aku nggak bisa megang banyak bola sekaligus. Kamu apa? Ya udah, ayo buat tata surya untukmu. Dan cepetan. Aku nggak sabar mau jadi penguasa. Sil, lihat apa yang aku punya. Bahan yang bagus buat kerajinan kita. Lihat nih. Keren, kamu punya banyak koleksi barang menarik. Kita bakal bikin tata surya dari galon ini. Tapi gimana cara masukin semua ke dalam? Biar aku pecahin masalah ini. Super Ninja Sam bakal segera mengatasinya. Ternyata gak gampang jadi ninja. Aku mau rebahan dulu. Sammy, kamu nggak apa-apa? Mau ke dokter? Aku gak apa-apa. Aku jadi super loh. Aku gak butuh obat. Sip, tapi kita juga butuh jendela di samping biar bisa masukin barang lebih mudah. Aku pakai metodemu. Ya. Tapi kok gagal ya? Harus aku lagi nih. Cuma ada satu ninja di sini. 1, 2, dan 3. Sip. Sekarang semua siap. Silakan lanjut. Sip, makasih Sam. Aku bisa apa tanpamu? Aku belum selesai. Kita butuh lebih banyak bukaan di sini. Setuju, aku bakal putar galonnya biar kamu bisa lanjutin tugasmu. Sip. Ayo kita mulai. Cek. Sil, kamu bisa lanjutin sisanya? Kasihan Sammy, teman-teman kalian harus minta bantuan orang dewasa ya. Dar. Sammy, rebahan dulu Gi, kamu kebanyakan kerja. Iya, aku harus istirahat. Oke, dan aku bakal milih cat buat kerajinan kita. Enak aja. Pilih yang mana ya? Gimana kalau pakai cat biru? Biar aku yang ngecat galon kita. Kalau gitu bawa galonnya. Oh iya, makasih Sil. Oke, kalau gitu aku bakal nyiapin planet kita. Mari mulai dari Saturnus, yang punya cincin, itu ciri khasnya. Kalau nggak ada, Saturnus sulit dikenali. Kamu lagi ngapain? Nunggu bantuanku lagi? Kamu udah ngebantu kok. Ini cincin Saturnus yang sempurna. Makasih, Sammy. Nah, mari pasang di planet kita, biar semua orang bisa mengenalinya. Dan tahap terakhirnya adalah naruh planet ini ke tata surya. Ayo mulai. Planet pertama taruh di sini. Sil, kamu salah. Planet nggak di bawah, melainkan melayang di luar angkasa. Yap, planet melayang karena tarikan gravitasi. Oke, karena gravitasi, aku mau lanjutin kerjaanku. Maaf, Sammy. Aku punya rencana lain buat tusuk sate ini. Kamu pasti suka. Aku pengen masang planet, roket, dan astronot ke sana. Sil, ini kayak permen loli, tapi nggak bisa dimakan dan agak pucat. Oh, Sammy. Ayo lanjut ke tahap berikutnya. Jangan kemana-mana. Oke, ayo benerin sedikit biar urutan planet kita benar. Kayaknya planet kita bakal jauh lebih bagus kalau dicat. Sammy, ada ide? Mari mulai dari Mars, warnanya merah cerah. Selain itu, ini planet tempat para ilmuwan terus mencari kehidupan. Untuk Venus kita bakal pakai warna kuning sebab atmosfernya terdiri dari tetesan belerang. Aku tahu pernah ada proyek kota terbang untuk Venus, tapi itu nggak pernah jadi kenyataan. Udah selesai belum? Ayo warnain Uranus biru. Atmosfer Uranus yang terdingin. Beuh, aku nggak mau tinggal di sana. Phew, masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Hei, aku nggak lihat kamu ngecat semua planet ini. Aku pengen juga. Paling enggak kamu nyisain tusuk sate untukku. Jadi apa kamu suka? Sammy, kamu hebat. Semuanya rapi banget. Apa kamu tahu kalau aku suka karangan bunga? Aku punya buket cantik nih. Bunga-bunga ini nggak wangi. Taruh lagi, kita masih punya banyak tugas. Oke, siap. Aku nurut Komandan Sam. Udah kutaro nih. Lihat barang keren yang kutemukan ini. Kita bisa bikin kubah sempurna. Dan sebaiknya kita bikin matahari yang cerah dari setengah bola ini. Tapi biar mirip aslinya, kita perlu mendekorasinya dengan benar. Oh, kerajinan ini kayak permainan bagiku. Aku punya permainan yang lebih seru. Dengan topi ini, aku jadi mirip matahari. Boleh pinjam dekorasimu untuk matahari kita? Enak aja. Mending pakai ini. Oh, menarik.
Di mana kamu nyembunyiin bahan cantik ini? Kukira aku tahu semua rahasiamu. Aku harus ngecek sudut laci terdalam. Aku punya banyak dekorasi keren, misalnya wig yang indah ini. Oh, sekarang kamu sememukau matahari kita. Oh, aku tahu. Kita perlu bikin dia lebih cerah. Tetap aja dia nggak secerah dariku. Lihat nih, kamu suka? Mengagumkan, mirip topi mewah. Aku pengen satu juga. Nanti kita bikin untukmu. Sekarang kita perlu bikin matahari kita bersinar. Dengan bantuan senter ini. Pakai ini? Ini sama sekali nggak mirip sinar matahari. Tunggu sampai aku nempelin konfeti ke sana. Tunggu apa lagi? Tempel lebih cepat, aku pengen lihat hasilnya. Apa udah waktunya menata tata surya kita? Jangan lupa sisain ruang buat roket dan astronot. Hadirin sekalian, kita bergerak ke tahap akhir kerajinan kita. Oke, Semi. Mari mulai dari matahari. Tunggu dulu, aku punya ide. Ayo bikin sesuatu buat ningkatin efeknya. Oke, emang gimana caranya? Kita perlu nambahin konfeti yang lebih cerah ke bagian bawah galon kita. Matahari kita bakal bersinar lebih terang. Udah aku bilang, lihat betapa indah hasilnya. Ini kayak sinar matahari beneran. Bener, Semi. Pertama, mari taruh senter kita. Dan tutup kayak gini. Matahari kita butuh bintang di sekelilingnya. Tapi gimana caranya? Aku tahu. Ayo taruh konfeti berbentuk bintang biar hasilnya sempurna. Kayaknya masih ada yang kurang. Gini baru benar. Sekarang waktunya ngirim semua planet kita keluar angkasa. Su siap meluncur. Planet pertama masuk ke orbit. Para astronot udah siap. Mereka terbang naik apa? Kamu butuh roket ekstra cepat dan aku punya nih di sini. Roketnya meluncur. Semi, ayo sini. Yap, sebentar. 3, 2, 1, meluncur. Hei, yang lain di mana? Baiklah, hadirin sekalian, aku ngundang kalian ke tur luar angkasa mini. Semi, semua planet kita cerah dan indah. Tapi apa letaknya udah benar? Tenang, lihat aja warnanya dan kamu pasti langsung tahu. Tapi nggak semua orang sepintar kamu. Misalnya ini apa? Ya ampun, gimana nolongnya ya? Andai semua orang tahu tentang luar angkasa kayak aku. Semi, jangan panik. Aku punya solusinya. Gampang kok. Sekarang kita tulis nama planetnya di kertas. Aku bawa paku buat masang kertasnya, jadi nggak terbang. Makasih, Semi. Mari mulai dari Merkurius. Kuis mini. Yang mana planet itu? Gampang banget, semua orang tahu. Itu yang paling dekat sama matahari, di sini. Sip, jadi kita pasang kertas Merkurius di sini. Selesai, ayo lanjut. Pertanyaan sulit nih, di mana Saturnus? Ini yang paling mudah, Saturnus itu yang punya cincin. Nah, mantap. Semua planet kita hampir punya label nama. Jadi, Semi, ini yang terakhir. Bumi, rumah kita. Gampang nemuinnya. Ada banyak air dan pulau kecil plus benua. Aku harus kasih tahu semua orang kalau aku punya tata surya sendiri. Tinggal kurang pencahayaan tambahan aja, tapi bisa aku bikin sekarang. Yeay, aku Raja Tata Surya. Kita berhasil. Sekarang semua planet bakal mematuhiku. Kita lihat aja nanti. Sekarang satu jentikan dan lampu menyala. Tapi ini lebih indah kalau gelap. Siap? Ayo. Barista udah tunjukin pawai planet. Tolong aku, tongkatku nyangkut, nggak bisa dicabut. Sini ku bantu, tapi kenapa di dalam rumah? Kukira kamu mau tur. Enggak juga, kukira lebih gampang mengontrol planet kita kalau
Gitu ya? Kalau gitu ayo bebaskan mereka keluar angkasa. Dah. Hei, aku nggak setuju. Kembali. Kok nggak dengerin sih? Ini tata suryaku. Kalian setuju, teman-teman? Kasih kami like ya. Dasar. Awas aja ya. Aku raja luar angkasa satu-satunya. Teman-teman, aku harus kejar Silk. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ayo, masuk. Ke dalam dikit. Ayo. Semi, aku pulang. Kamu lagi ngapain? Pensil ini nggak buat di ranselku dan aku harus pergi. Aku punya ide bagus untuk memecahkan masalahmu ini. Kita akan membuat tempat pensil. Kamu pasti suka. Dan aku janji semuanya akan muat dengan sempurna. Silk, aku nemu beberapa barang nih. Bukankah ini yang kamu cari? Oh iya, ini salah satu bagiannya. Mari rekatkan keduanya sekarang. Sangat penting memastikan kalian merekatkan semuanya dengan baik. Kalau enggak, kotak pensil bisa terlepas. Beginilah cara kami merekatkan kedua sisi kertas busa pink. Mudah sekali. Sekarang lihat aku, ada trik kecil yang harus kita lakukan. Jangan lupa menutup bukaannya. Kayak gini, hasilnya jadi seperti ini. Dan ini bentuk bagian atas tempat pensil kita. Bentuknya seperti ini. Dan ini dia, praktis banget. Lihat ini. Sekarang mari kita mendekorasi. Pertama, tambahkan bagian kecil ini. Mereka nggak hanya terlihat sangat imut, tetapi juga membantu membuka dan menutup semuanya. Biar aku masukkan begini. Nah, kayak gini. Hei, aku nggak bisa gigit donat ini. Kok keras banget dan datar. Katanya lelucon. Bisa-bisanya kamu. Ini bukan donat sungguhan. Ini dekorasi. Tapi aku akan mentraktir donat betulan nanti. Kita perlu menambahkan resleting di sini. Dengan cara ini, pensil atau benda apapun nggak akan jatuh. Pastikan resletingnya melekat kuat. Silk, bisakah kita menambahkan liontin ini ke wadah pensil? Lihat betapa kerennya. Oh, ayolah. Kamu benar, ini terlihat mengagumkan. Semua pensil bisa masuk ke dalam sekarang. Ini dia. Lihat, Semi, ini juga bisa jadi tempat pensil. Apa kamu suka? Luar biasa. Oh, bisakah kamu bikin pena super keren biar semua orang iri? Kurasa kau tahu pena yang kamu butuhkan. Kami akan membuat pena cair keren dengan charm imut di dalamnya. Semua orang di sekolahmu pasti pengen punya pena kayak gini juga. Janji. Aku tahu cara membuat mereka lebih iri. Lihat warna ini. Sekarang giliran kamu, Silk. Kamu benar, warnanya memukau. Kerja bagus. Sekarang kita perlu air. Tolong bawakan segelas air untukku, Semi. Aku dengar kita bisa melatih postur tubuh yang baik dengan cara ini. Apa menurutmu ini berhasil? Aku udah bisa lihat perkembangannya. Saatnya untuk membuatnya berkilau. Aku punya banyak stok. Aku akan pakai yang ini, kurasa. Dan yang ini juga. Mari tambahkan juga beberapa hati. Sekarang aku akan mengocoknya. Dan tambahkan lem, ini penting. Nah, Semi, pena kamu udah siap. Lihatlah. Aku suka banget hasilnya, sungguh memukau. Gimana menurutmu, teman-teman? Wow, terima kasih, Susi. Bagus, sekarang aku butuh buku catatan baru seperti yang kamu lihat. Dan harus dibuat dalam bentuk donat. Nyam. Oke, Semi, satu buku catatan donat akan segera hadir. Kita butuh potongan ajaib. Dan tentu aja, donat gak enak kalau nggak digoreng, kan? Semi, sekarang tugasmu. Oke, siap. Lapisan segar untuk donat. Aku membuatnya sendiri. Aku bisa memakannya. Enggak, jangan makan dulu. Jangan lupa kita lagi bikin buku catatan. Kayaknya rasanya nggak enak mengunyah kertas dan lem. Oh, dan satu hal lagi, Silk. Sekarang sempurna. Wow, teman-teman, aku suka banget buku catatan ini. Aku akan menulis jadwalku di situ. Hey, aku
juga harus bersiap-siap ke sekolah, tapi bukuku nggak menarik. Ini harus diperbaiki. Coba lihat benang ini, warnanya sungguh mengagumkan. Dan aku tahu kita bisa bikin apa. Lihat teman-teman, ini nggak terlalu sulit. Aku suka kerajinan benang. Kalau kalian, beri kami jempol jika kalian juga suka ya. Oke, aku nggak tahu langkah berikutnya. Aku tahu. Ayo kita sikat benangnya. Buat jadi berbulu. Sini aku kerjakan. Ini akan jadi buku catatan yang sangat empuk. Wow, luar biasa. Kita akan butuh lebih banyak benda-benda lembut ini. Kita akan merekatkannya di seluruh sampul. Kayak gini. Mata imut ini menggemaskan banget. Apa itu kucing atau beruang? Oh enggak, dia mirip sekali guru geometriku. Aku baru ingat harus beli penggaris. Oh tidak, dia akan sangat mahal. Jangan panik, Semi. Kita akan bikin penggaris paling luar biasa yang pernah kamu lihat. Penggaris kita akan seru banget. Kita akan membuatnya dari file transparan. Ini gampang banget. Sekarang kita perlu sesuatu yang panas untuk menutup sisi-sisinya. Tambahkan apa aja yang kita inginkan di dalamnya. Aku memutuskan untuk pakai glitter. Dan beberapa bintang berkilau. Sekarang kita perlu lem. Nah, cukup. Lalu tutup ujung penggaris yang tersisa supaya nggak ada yang bocor. Lihat ini, penggaris kita terlihat cantik. Ini seperti mainan anti-stres. Hei, apa gunanya penggaris tanpa angka? Pakai ini, Sam. Benar, rekatkan bagian yang memiliki angka pada bagian yang berkilauan. Kita selesai. Lihat betapa keren hasilnya. Mari kita uji penggaris baru kita. Ini dia. Ini berfungsi seperti yang seharusnya. Hei, kenapa kita nggak bikin tempat pensil donat? Aku yakin kalian belum pernah lihat wadah pensil seperti ini. Meskipun bundar, tapi bagus untuk menyimpan semua pensil dan pulpenmu. Biar aku selesaikan dan kalian akan lihat. Oke, sekarang kita perlu sesuatu berbentuk silinder. Aku pakai selembar karton. Oh, aku tahu. Ini akan jadi pasangan sempurna. Tapi jangan lupa pasang tutupnya. Mari percepat langkah ini sedikit dan voila, gimana menurutmu? Aku suka hasilnya. Hampir lupa. Agar wadahnya nggak terguling, mari kita bikin dudukan lem tembak. Ini dia. Aha, sederhana, unik, dan sangat praktis. Semi, gimana menurutmu? Tunggu, ini bagian menariknya. Bukannya aku punya pembatas buku? Aku tadi mau apa ya? Kamu ingin bikin pembatas buku dan stick es loli ini pas banget. Warnanya bagus. Sepertinya aku alergi es krim itu. Aku merasa lebih baik sekarang. Pembatas buku ini tampaknya juga ngerasa lebih baik. Dan sekarang kita punya sapi yang imut. Aku dengar motif sapi kembali jadi tren. Mengemaskan kan? Aku suka banget. Sam, lihat. Ini pasangan sempurna untuk bukumu. Di sini panas banget. Ayo nyalakan kipasnya. Hah? Apa aku lupa ngecas? Aku punya ide. Untuk mengatasi panas, kita akan membuat kipas angin baru. Ini akan jadi kerajinan yang keren. Bukan sembarang kipas angin, tapi kipas angin dengan pensil. Apa kalian tertarik? Aku ingin kipas ini selalu ada, bahkan selama jam sekolah. Kita akan butuh lem di sini, seperti biasa. Kita nggak bisa hidup tanpanya saat membuat kerajinan, kan? Mari kita buat cukup lebar. Sim, kertas ini membuat mataku cemerlang. Terlihat bagus, kan? Iya, menurutku warna itu benar-benar cocok untukmu. Kuatkan bagian ini agar kipas angin kita kokoh. Kita nggak ingin kipas angin ini copot, kan? Sekarang kita perlu melakukan ini dan mengencangkannya. Dan ini dia pensilnya. Warnanya sangat serasi. Sim, beri aku angin ya.
kerajinan ini sangat fungsional. Kalian bisa ngadem dan menggunakannya untuk menulis atau menggambar. Apa? Buku catatan membosankan? Lagi? Aku nggak akan biarkan ini. Mereka nggak menyebut aku perajin tanpa alasan. Hati-hati, jangan sampai merusak buku ketika kalian melakukan ini. Sekarang mari mengecat ulang sampul buku catatan. Saatnya memberi warna fantastis. Aku putuskan menggunakan lebih banyak warna, kemudian membuat gradasi. Ini akan terlihat hebat. Sekarang lihat ini, teman-teman. Wow, Suzy, itu cantik. Dan aku akan berbagi beberapa stikerku untuk kamu. Biar aku susun di buku catatan. Oke? Voila, silakan. Kita hanya perlu memasang kembali sampul ke tempatnya. Kalian udah tahu cara melakukannya. Jangan terburu-buru. Nggak ada yang akan bilang ini buku catatan membosankan. Benar. Hei, aku juga ingin yang seperti itu. Tapi lebih kecil. Please, Sil. Aku punya kertas ini. Kamu pintar, Sil. Kamu pasti bisa bikin sesuatu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Aku tahu. Tapi aku butuh beberapa klip kertas. Dan tentu aja banyak lem. Yap, kalian gak salah dengar. Sammy gak suka bawa tas ransel yang berat. Jadi buku catatannya juga harus berukuran yang agak kecil. Selain itu, aku pikir kenapa kita nggak bikin 4 buku catatan? Ada baiknya punya beberapa ekstra. Dan aku udah bikin beberapa dekor keren untuk mereka. Ini dia. Oh, ini imut banget. Selesai. Tulis namamu di dalam agar nggak ada yang salah ambil. Bagus. Aku ingin membuat pena untuk Roger sekarang. Karena dia penyayang binatang, pena ini memiliki ujung tapak kaki. Ini benar-benar kerajinan sangat imut. Sekarang mari potong cakarnya. Dan rekatkan semuanya. Sedikit keajaiban editing. Dan lihat apa yang kita udah punya sekarang. Terlihat keren kan? Tapi kita bisa membuat cakar ini terlihat lebih nyata. Kita bisa menaruhnya di atas pena dan menikmatinya. Aku yakin Roger akan senang. Sammy, apa kamu suka? Aku suka banget. Tas pena kucing. Oke, ini akan jadi kerajinan terakhir. Aku janji. Aku mau bikin buku catatan donat terbaik. Aku sudah siapkan semuanya. Aku hanya perlu menyatukannya. Dan bukan hanya 1, tapi 3. Lihat ini. Sil, aku masih punya sisa plastik. Apa kamu butuh? Oh, itu yang aku butuhkan. Kita bisa buat kantong khusus untuk buku catatan. Aha, semuanya sangat pas. Ini dia. Oke, sip. Dan sekarang, sentuhan terakhir, pena bentuk cakar kucing. Jadi, jika menutupnya seperti ini, nggak akan memakan banyak tempat di ranselmu. Ini yang terbaik, kan?
Terima kasih telah bersama kami hari ini, teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lewatkan video kami berikutnya. Dadah! Hey Sip, kita mulai rekamannya. Apa yang kita lakukan hari ini? Hai semuanya, hai Semi. Kita akan menggambar putri favoritku. Wow, kedengarannya seru. Tunggu, aku akan mengambil pena. Aku kembali. Oke, kita mulai dari mana, Suzy? Kamu bisa menebak siapa putrinya? Bisa dong, ini dongeng favoritku. Dahulu kala di sebuah kerajaan laut, hiduplah putri duyung kecil bernama Ariel. Oh, lihat teman-teman, ini dia. Dia memiliki rambut panjang indah dan suara yang merdu. Keren kan? Apa kalian mau dengar yang lain? Sampai di mana tadi? Aku lupa halamannya. Sil, bisa bantu aku? Tentu, Ariel tinggal di kedalaman laut di kastil besar yang penuh warna milik ayahnya, Raja Triton. Lihat, aku udah mulai menggambarnya. Ini kelihatan luar biasa kan, teman-teman? Kalau gitu tekan like dan jangan lupa subscribe channel kami. Oh, sini ku terusin. Kastil ajaib itu dibangun dari rumput laut dan kerang tercantik di dunia. Kastilnya indah dan di dalamnya terasa hangat dan nyaman seperti rumah kita di daratan. Setiap hari para merpeople mengadakan pesta dan mengundang semua makhluk laut untuk bersenang-senang di kastil. Tunggu. Sil, kamu udah selesai menggambar? Belum, ini masih sketsanya. Tapi udah bagus sih, persis seperti bayanganku setelah membaca bukunya. Kalau gitu ayo kita warnai. Pilih warna apa ya? Kita coba warna pink, kesukaannya Sam. Terusin membacanya dong, Semi. Aku ingin dengar cerita lengkapnya. Aku yakin teman-teman juga akan suka. Oke, kita bahas tentang Ariel. Dia bukan putri duyung biasa dan punya bakat ajaib, yaitu suara merdunya. Semua makhluk laut berkumpul untuk mendengarnya bernyanyi. Dia punya banyak penggemar, sama sepertiku dengan channel YouTube-ku. Suzy, lihat ini, topiku sama dengan yang kamu gambar. Haha, ini bukan topi, tapi atap menara kastil laut. Atap ini terbuat dari cangkang kerang. Suzy, dengarkan bagian ini. Suaranya begitu hebat hingga bisa mengendalikan ombak, pasang surut, dan menenangkan badai dan tornado. Semua dalam kendalinya. Dia seperti pahlawan super. Wow, cerita dongeng ini beneran gak terduga. Aku suka banget. Sungguh? Itu jelas sih. Aku kan pendongeng profesional. Iya, dan itu bagus karena kamu sangat pemalu. Oh, Semi. Kastilnya jadi semakin terang dan lebih hidup. Dan kita masih belum tahu apa yang terjadi sama Ariel. Semi, kamu ketiduran. Ayo lanjutin. Iya. Suatu ketika Ariel menelusuri kastilnya dan melihat peti tua yang aneh di antara rumput laut. Terus gimana selanjutnya? Jangan bikin kami penasaran gitu. Gini aja sih. Kamu selesaikan mewarnai kastilnya dulu, baru aku bacakan bagian selanjutnya. Oke. Selesai, Semi, gimana? Jadi, sang putri sangat tertarik dengan penemuan misterius itu dan membukanya tanpa berpikir panjang. Di dalamnya dia menemukan, oh astaga, dia menemukan mutiara mengkilap yang memancarkan sinarnya. Wah, Semi, lihat, kastil lautnya juga mulai bersinar mengikuti ceritamu. Kita berhenti sejenak dulu untuk menyelesaikan pewarnaan kerangnya. Nggak usah buru-buru, Susan. Masih ada beberapa halaman lagi. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, begitu Ariel menyentuh cangkang ajaib itu, dia diperlihatkan sesuatu. Sebuah kerajaan yang jauh sangat membutuhkan bantuannya. Wah, beneran gak terduga. Iya kan, bintang kecil? Semi, berhenti dulu bacanya. Bintang laut ini juga ingin dengar bagian selanjutnya. Oke, kami siap mendengarkan. Ariel berhati baik, dan saat tahu ada yang butuh bantuannya, dia nggak bisa tinggal diam. Dia mengucap selamat tinggal kepada
Nggak mungkin, bukankah seharusnya ada cerita tentang perjalanan ke negeri asing? Oh, itu nggak adil. Iya, kamu nggak mendengarkan dengan seksama. Tadi baru akhir dari buku pertama. Buku kedua harusnya ada di sini. Kasih aku waktu sebentar untuk mencari. Ini dia. Dengan panduan mutiara ajaib, Ariel berenang melintasi 5 samudra dan 7 lautan, melarikan diri dari hiu dan medusa yang mengerikan, dan berteman dengan paus narwal yang lucu. Hahaha, kita punya satu di sini. Dia melambaikan tangan kepada Putri Duyung untuk menyapanya. Mereka pasti menyelamatkan satu sama lain dari banyak perangkap berbahaya dan menjadi teman baik. Kamu ingat kan kalau suara Ariel sangat kuat? Itu sangat membantunya selama perjalanan. Dia bisa menyanyikan nada khusus untuk mengusir makhluk-makhluk jahat. Dia juga menyanyikan lagu untuk menenangkan roh-roh yang sedih dan mendapatkan kesetiaan mereka. Akhirnya, setelah berhari-hari mengarungi lautan, dia tiba di kerajaan tersihir yang dulu semarak dan kuat, tapi kini hancur dan suram. Tunggu, Semi. Sebelumnya kita warnai putri kita dulu dengan segala keindahannya. Aku ingin berkonsentrasi pada ceritamu, tapi belum bisa. Kita hampir sampai di bagian akhir dari perjalanannya. Lanjutkan. Suzy, kamu nggak akan percaya. Begitu Ariel memasuki kerajaan itu, dia merasakan keberadaan penyihir laut. Dialah penyebab semua kegelapan yang menyelimuti kerajaan asing itu. Dia membentangkan tentakel yang panjang, menguasai kastil dan pemerintah dengan menyebarkan rasa takut. Ikan dan lumba-lumba yang malang. Penyihir itu melihat kedatangan Ariel dan bersiap-siap. Astaga naga, aku nggak sanggup. Aku takut untuk membaca lebih lanjut. Iya, penyihir laut nggak mudah untuk dikalahkan. Kekuatan 5 samudra, tolong bantu Ariel. Kamu udah ngerasa baikan, Semi? Oh, itu membantu. Tolong jangan berhenti mewarnai Sil, dan aku akan terus membaca. Iya, penyihir laut nggak menyangka hal itu. Ariel mulai bernyanyi. Suaranya terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Dan semua teman yang ia temui dalam perjalanan membantu usahanya. Cahaya yang menyilaukan menyebar ke seluruh kerajaan, mematahkan kutukan jahat yang disebarkan si penyihir. Udah kuduga, kekuatan persahabatan selalu menang. Benar, mereka semua sangat berani. Semangat tim Ariel. Aku haus. Aku segera kembali. Oke, aku kembali. Penyihir laut menjadi semakin lemah. Tiba-tiba sinar matahari yang menyilaukan menembus permukaan air dan mewarnai kerajaan dengan warna-warna yang indah. Kedengarannya mirip dengan yang kita lakukan di sini, bukan? Sungguh metafora yang indah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan glitter di beberapa bagian. Bisa kamu ceritakan akhir kisahnya, Semi? Raja dari kerajaan asing itu dibebaskan dari mantra. Dia terkejut saat mengetahui apa yang terjadi karena nggak mengingat apapun. Dia memberi mutiara pemandu ajaib kepada Ariel sebagai hadiah dan ucapan terima kasih dari kerajaan mereka yang tak terhingga kepada sang putri. Ariel membawa mutiara itu kembali ke istananya dan meletakkannya di atas menara tertinggi. Sejak itu, mutiara ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung, dan kebaikan serta persahabatan dapat mematahkan mantra paling kuat sekalipun dan mengusir penyihir jahat. Mereka mengadakan pesta besar di kastil setelahnya dan semua orang, bahkan aku pun diundang. Pestanya seru. Tamat. Luar biasa, aku juga udah selesai. Harus kuakui, mengetahui cerita ini nyata membuat gambarnya menjadi lebih bagus. Aku merasa seperti mengarungi samudra bersama Ariel. Perjalanan yang luar biasa hari ini. Benar kan, Semi? Semi? Oh, dia tertidur. Manisnya. Dia pasti sangat lelah setelah banyak membaca. Teman-teman, kasih like kalau kalian menyukai cerita dan gambarnya. Sam pasti senang nanti. Dadah!